Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar podcast di Siotaisi? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah saya alami ketika menginap di salah satu hotel di daerah Solo Baru. Ceritanya terjadi pada tahun pertengahan 2022. Waktu itu saya masih bekerja sebagai seorang industrial engineering yang bertugas untuk melakukan audit di beberapa kantor cabang. Nah, cerita ini terjadi ketika saya dan 3 rekan saya waktu itu bertugas untuk melakukan audit di daerah kantor cabang yang berada di daerah Wonogiri. Biasanya ketika audit, kami diberikan waktu 2 hari. Dan dalam 2 hari tersebut kami diharuskan menginap di sana. Biasanya ketika kita menginap itu disediakan fasilitas berupa kamar di dormitory di dalam perusahaan. Akan tetapi karena pada waktu itu banyak sekali tamu yang datang, kami terpaksa menginap di salah satu hotel di dekat pusat kota Solo Baru. Ya, walaupun jaraknya cukup jauh, sekitar 45-1 jam perjalanan. Hotel ini cukup lumayan terkenal dan mempunyai beberapa lantai. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sudah selesai untuk melakukan pekerjaan dan langsung menuju ke tempat hotel di mana kita akan menginap. Sampai di sana itu sekitar jam 6 malam. Jadi saya ingin menggambarkan suasana ketika kita masuk di lobi hotel tersebut. Ketika kita masuk, kita akan disambut sebuah lampu yang sangat besar yang berada di tengah-tengah lobi hotel tersebut. Tepat di bawah lampu tersebut itu ada ornamen lingkaran yang diletakkan di meja yang berada di tengah-tengah lobi. Dan di sebelah kanan dan kiri itu ada meja dan sofa untuk tempat tamu menunggu ketika sedang reservasi. Waktu itu saya dan rekan saya duduk di sofa tersebut sementara manajer saya mengurus ke resepsionis untuk memesan kamar. Singkat cerita, kami mendapatkan kamar di lantai 3. Untuk menuju lantai 3 hanya ada satu akses, yaitu melalui lift. Singkat cerita, kami menaiki lift tersebut untuk menuju ke lantai 3 tempat di mana kita akan menginap. Ketika pintu lift terbuka, hal yang pertama saya lihat adalah hamparan lorong panjang sekitar 10 meter. Nah, di samping kanan dan kiri itu masing-masing ada 5 kamar. Jadi dalam satu lantai itu ada sekitar 10 kamar. Kebetulan kami mendapatkan kamar yang berada di ujung. Untuk bangunan dari lorong tersebut saya gambarkan. Untuk lantainya sendiri dilapisi dengan karpet berwarna merah, temboknya berwarna krem, dan lampu dari lorong tersebut berwarna kuning. Jadi kesan ketika memasuki lorong tersebut itu sedikit remang-remang. Kemudian ketika kita berjalan, suara langkah kaki kita juga akan menggema di area lorong tersebut. Sebetulnya waktu itu setelah selesai bersih-bersih dan beribadah, kami ingin sekali untuk mencicipi kuliner di area pusat kota Solo Baru. Akan tetapi karena cuaca yang sedang mendung ditambah badan kita yang cukup capek, kita akhirnya memutuskan untuk memesan makanan via ojek online. Sekitar 45 menit kemudian, Bapak driver ojek online memberikan notifikasi bahwa beliau sudah sampai di area hotel tersebut. Karena hotel tersebut mempunyai aturan bahwa setiap driver ojek online tidak boleh mengantarkan makanan sampai di depan pintu kamar. Akhirnya saya yang paling muda di antara tim saya terpaksa turun ke bawah untuk mengambil makanan yang telah kita pesan.
Saat itu sekitar jam setengah 8, saya keluar kamar untuk menuju ke lobi di mana Bapak driver ojek online itu berada. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika saya berjalan di lorong, langkah kaki saya akan menggema di area lorong tersebut. Ya, dengan keadaannya seperti itu, dengan kondisi lorong yang cukup remang-remang ditambah suara ngelangkah kaki, itu membuat saya agak merinding ketika berjalan ke sana. Ditambah sepertinya tidak ada kehidupan di hotel tersebut. Sesampainya di ujung lift, di ujung lorong yang berada di lift tersebut, saya memencet tombol untuk menuju ke arah lobi. Akhirnya saya turun sampai di lobi dan mengambil makanan yang telah saya pesan. Sebelum kembali naik ke atas, saya melihat di bawah itu ada satu tamu yang ingin reservasi juga waktu itu. Akhirnya saya naik lagi ke lift untuk menuju ke lantai 3. Nah, ketika berada di dalam lift, normalnya ketika kita memencet angka dari lantai yang akan kita tuju, pada tombol lift tersebut akan menyala. Akan tetapi pada saat itu ketika saya memencet angka 3, lampu dari tombol lift tersebut tidak menyala, akan tetapi pintu lift tiba-tiba tertutup. Pada saat itu saya masih berpikir positif. Mungkin ini normal, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini dan mungkin menurut saya normal. Lift naik ke atas menuju lantai 2, saya masih tenang. Menuju lantai 3, saya siap-siap untuk keluar dari pintu lift tersebut. Akan tetapi tiba-tiba lift tersebut tetap naik menuju lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, sampailah di lantai 8. Tiba-tiba lift tersebut berhenti dan pintu lift tersebut terbuka. Saat itu saya makin panik karena ketika pintu lift terbuka, yang saya lihat adalah lorong kosong yang gelap. Di dalam kegelapan lorong tersebut, saya melihat sebuah siluet yang tidak asing bagi saya, yaitu sosok pocong. Pocong yang saya lihat ini berada di depan pintu kamar yang berada di sebelah kanan. Jadi sosok ini itu tingginya itu hampir sama seperti plafon. Dia menghadap menuju pintu yang ada di sebelah kiri. Jadi tidak menghadap ke saya, tapi melihat ke arah pintu yang di sebelah kiri. Waktu itu saya panik dan membaca kalimat yang saya bisa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya yang waktu saat itu panik mencoba memencet tombol untuk kembali ke lobi. Sepersekian detik saya memencet tombol terus menerus, akan tetapi pintu lift tidak ujung tertutup. Saya hanya bisa berteriak dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akan tetapi tiba-tiba bayangan tersebut, siluet tersebut, sosok tersebut itu melakukan gerakan yang menurut saya agak aneh dan membuat saya makin merinding dan ingin berteriak. Tiba-tiba pocong tersebut melakukan gerakan ruku seperti saat sholat, lalu berdiri lagi, ruku, berdiri lagi, ruku, dan berdiri lagi. Membuat saya sangat merinding dan ketakutan. Saat itu saya semakin kencang dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akan tetapi yang saya dengar saat itu, makhluk tersebut juga mengucapkan kalimat sama seperti yang saya ucapkan, yaitu dengan kalimat astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim.
Suara tersebut menggema di sekitar area rolong, membuat saya semakin merinding. Akhirnya, saya terus memencet tombol untuk menuju ke lobi. Alhamdulillahnya pintu lift tertutup. Akhirnya saya menuju ke lobi. Saat itu saya yang panik langsung keluar dan berlari ke arah resepsionis. Saya menceritakan kejadian yang saya alami kepada resepsionis yang kebetulan waktu itu laki-laki. Sang resepsionis berkata kepada saya bahwa untuk menuju lantai ke atas membutuhkan sebuah kartu. Jadi ketika kita masuk lift harus mengetap kartu pada tombol lift, lalu kita harus memencet tombol lift. Saat itu saya tidak memakai kartu untuk menuju lantai yang akan saya tuju. Saya bercerita dan meminta bantuan kepada resepsionis tersebut untuk mengantarkan saya ke lantai 3. Akhirnya saya sampai ke lantai 3 dan bercerita kepada rekan-rekan saya yang berada di dalam kamar. Mereka semua terkejut dan berkata kepada saya, "Gimana kamu bisa naik? Padahal ini kartunya ada di kami semua." Saya menceritakan kejadiannya secara detail dan mereka semua sama-sama ketakutan. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.